Dengan suara bergetar, Sarwendah sampaikan pesan cinta ini untuk Betran Peto yang sudah menginjak usia dewasa, Onyo. Sarwendah dan Betran Peto kerap mendapat sorotan dari netizen di media sosial. Hal ini dikarenakan kedekatan keduanya yang dianggap tak lazim sebagai ibu dan anak angkat. Bagaimana tidak? Keduanya kerap mengumbar kedekatan yang dianggap berlebihan oleh netizen sebagai dua orang yang tak memiliki hubungan darah. Seperti diketahui, Betran Peto atau yang kerap disapa Onyo itu adalah anak angkat Ruben Onsu dan Sarwendah yang sudah diadopsi sejak tahun 2019 lalu. Kala itu usia Onyo baru menginjak 13 tahun. Setelah bergabung menjadi anggota keluarga Onsu, keseharian Betran pun kerap kali diunggah lewat media sosial, baik Instagram maupun YouTube. Dari situlah akhirnya sejumlah momen kedekatan dirinya dengan sang bunda, Sarwendah, menjadi sorotan netizen. Nama Betran bahkan sempat terseret dalam pusaran perceraian yang terjadi antara kedua orang tua angkatnya. Laki-laki yang kini sudah menginjak usia 19 tahun itu dituding oleh netizen memiliki hubungan khusus dengan Sarwendah, sehingga membuat Ruben menggugat cerai istri yang telah dinikahinya sejak 2013 lalu itu. Bahkan, kabar miring masih santer di kalangan netizen karena setelah cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah memboyong ketiga anaknya, termasuk Betran, untuk tinggal bersama di rumah baru. Beberapa waktu lalu, Sarwendah dan Betran juga sempat tampil bersama di sebuah program televisi yang dipandu Raffi Ahmad dengan Deswita Maharani. Terlihat mereka melakukan home tour di rumah baru yang mulai dibangun sebelum Ruben dan Sarwendah resmi bercerai. Saat berada di kamar milik Onyo, mereka melakukan sesi bincang-bincang bersama putra sulungnya Betran Peto yang sudah menginjak usia dewasa, Onyo. Sambil menangis dan suaranya yang bergetar, Sarwendah menyampaikan pesan cinta ini sambil menitikkan air mata. Sarwendah mengatakan kepada putranya, itu untuk membiarkan saja apapun yang orang lain katakan mengenai hubungan mereka berdua. Apapun yang orang lain bilang ya biarkanlah. Tapi kan, Sarwendah, tahu kadang Onyo juga kesal dengarnya. Tahu kadang juga impact terhadap image, terhadap apapun. Sarwendah berpesan kepada Betran agar putra sulungnya itu selalu kuat dalam menghadapi kehidupan di dunia. Ia juga mengatakan bahwa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun juga, dirinya selalu ada buat ketiga anaknya, yakni Betran, Thalia, dan Tania. Di dunia yang kayak gini, Onyo harus bisa kuat, karena bukan bundanya doang yang kuat. Onyo, Thalia, Tania juga harus kuat, pastinya apapun itu. Pasti bunda ada buat kalian, ucap Sarwendah dengan mata berkaca-kaca. Di rumah baru mereka, Onyo menjadi satu-satunya laki-laki dewasa. Sebab, Ruben sudah tak tinggal bersama mereka. Alhasil, Betran pun kini harus menjadi garda terdepan untuk melindungi bunda dan kedua adik angkatnya. Sejak beberapa hari lalu, video lama yang menunjukkan kedekatan Betran Peto dengan Sarwendah sedang viral di berbagai platform, mulai dari Twitter, TikTok hingga Instagram dipenuhi dengan video-video lama dari Betran dengan Sarwendah. Nama Sarwendah pun menjadi trending topik di Twitter, salah satunya karena ekspresinya yang disebut tegang kala Betran datang mendekat dan mencium pipinya. Dari video ini, kemudian netizen ramai membahas video lama Betran yang diduga memegang area sensitif Sarwendah kala mereka sedang bersama. Semua adegan ini diambil dari postingan keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah di media sosial. Ruben pun sudah pernah memberikan klarifikasi mengenai sikap Betran ke Sarwendah, yang disebut netizen tidak wajar. Kedekatan Sarwendah dengan Betran Peto kembali jadi sorotan netizen. Video-video lama ibu dan anak angkat ini viral di berbagai platform dan disebut netizen sebagai kedekatan yang tidak wajar. Video lama Betran kala dekat dengan Sarwendah pun kembali dibahas oleh netizen. Video ini diunggah oleh Sarwendah di akun Instagram pribadinya beberapa tahun lalu, yang kini kembali bermunculan di berbagai platform. Meski mereka sangat dekat satu sama lain,
Namun ciuman Betran ke Sarwendah dinilai netizen sebagai sikap yang tidak wajar. Terlebih dalam rekaman video ini, netizen menilai napas Betran sangat berat. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, T. Marbun menjelaskan alasan perceraian ini. Gugatan cerai Ruben sendiri diajukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024, dan sayangnya, Sarwendah selaku tergugat tidak pernah hadir dalam sidang cerai. Menurut T. Marbun, Majelis Hakim telah membuktikan alasan-alasan yang diajukan Ruben, sehingga gugatan tersebut dikabulkan. Sebelum putusan ini, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, sempat bilang Ruben Onsu akan blak-blakan mengutarakan mengenai penyebab perceraiannya dengan Sarwendah, termasuk berbagai isu yang beredar. Namun, hingga saat putusan dibacakan, belum ada pernyataan lebih lanjut darinya tentang rencananya itu. Dalam sidang putusan ini, Majelis Hakim hanya memutuskan mengenai status perkawinan Ruben dan Sarwendah. Soal hak asuh anak dan harta gono gini masih belum dibahas. Ruben Onsu dan Sarwendah menikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 dan dikaruniai 2 anak perempuan serta 1 anak angkat laki-laki. Putusan yang digelar secara e-court itu diungkapkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun. Jadi setelah beberapa kali persidangan, gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Ruben Onsu terhadap istrinya, Majelis Hakim Jakarta Selatan, telah memutuskan perkara tersebut secara fair stake dalam arti tanpa hadirnya penggugat, kata Tapanuli Marbun saat ditemui di kantornya, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Adapun yang menjadi putusan dari pengadilan, bahwa pengadilan menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat diputus karena perceraian, ujar Tumpanuli Marbun. Karena memang dari awal baik terkait harta gono gini maupun hak asuh anak tidak pernah dimohonkan oleh penggugat, sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan hal itu, ucap Tumpanuli Marbun. Saya sudah informasikan ke Ruben soal putusan ini, dia merasa sangat lega mendengarnya, kata kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Hal tersebut disebabkan proses perceraiannya dengan Sarwendah yang berlangsung lama hingga sempat menghambat aktivitasnya. Ya, dia merasa lega karena permasalahan perceraian yang jadi beban hidupnya sudah diputus pengadilan dan sudah tuntas, tutur Minola Sebayang. Ruben Onsu dan Sarwendah resmi cerai, tak ada bahasan hak asuh anak dan harta. Karena memang dari awal baik terkait harta gono gini maupun hak asuh anak, tidak pernah dimohonkan oleh penggugat sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan hal itu, ucap Tumpanuli Marbun. Dalam putusan itu, tidak terdapat soal siapa di antara keduanya yang mendapatkan hak asuh anak, rupanya telah ada kesepakatan di luar pengadilan soal siapa yang akan mengasuh ketiga anak mereka dan siapa yang bertanggung jawab soal nafkah serta biaya pendidikan. Sudah dibicarakan secara personal, anak-anak pada ibunya, biaya anak-anak dan pendidikan oleh Ruben, kata Minola Sebayang. Meskipun pengasuhan anak-anak ada di Sarwendah, tak ada batasan bagi Ruben Onsu untuk bertemu. Ruben setuju bertanggung jawab penuh untuk nafkah dan biaya pendidikan anak. Ada waktu Ruben diberikan waktu berkumpul dengan anak-anaknya seperti di akhir minggu saat tidak bekerja, terang Minola Sebayang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwendah. Kata kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon, kliennya justru merasa lega proses cerainya sudah selesai. Ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami, Sarwendah, juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega, ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai, dan bisa mencapai putusan, kata Abraham Simon. Sarwendah tidak membantah, atau merasa keberatan dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil putusannya diputus sesuai dengan keinginan penggugat. Meskipun sedari awal kami sebagai tergugat tidak hadir, sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan sehingga dengan setujunya kami
kami tidak akan lakukan perlawanan atau banding, kata Kris Samsiwo, kuasa hukum Sarwendah lainnya. Jadi kami terima setelah 7 hari, putusan itu akan berkekuatan hukum tetap. Setelah itu sah, bahwa klien kami dan kliennya Bang Minola tidak lagi punya hubungan suami istri. Sarwendah dan Ruben Onsu menjalani proses cerai dengan tenang. Tidak ada huru-hara atau saling sikut antara pasangan yang menikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 itu. Mereka juga sudah membuat perjanjian di luar persidangan. Perjanjian itu terkait pembagian harta bersama. Yang pasti semua prosesnya sudah berjalan dengan baik. Tidak ada saling menjelekkan, dan tetap menjaga kepentingan anak. Anak bisa lihat orang tua baik di depan mereka. Mereka tetap kompak dan memberikan kasih sayang cukup, tanpa membeda-bedakan, tegas Kris Samsiwo. 11 tahun menjalani bahtera pernikahan, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah mengalami naik turun meski selalu disikapi dengan tenang. Minola Sebayang menyebut air mata Ruben Onsu sudah terkuras saat sebelum memutuskan untuk menggugat cerai istrinya. Ia sedihnya sudah dari kemarin-kemarin, sampai masuk gugatan sudah melewati proses panjang. Ketika sudah sepakat berpisah dan masuk gugatan artinya dari awal sudah dipersiapkan semuanya. Ketika putusan Ruben lega sekali, terang Minola Sebayang. Mengenai alasan perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah, Minola Sebayang enggan merincinya. Namun, intinya adalah cekcok dan sudah tidak adanya kecocokan. Ya semua sudah terakumulasi. Hingga akhirnya mereka menyelesaikan secara personal dulu dan menemui sebuah kesepakatan. Sampai akhirnya muncul gugatan cerai ini, ujar Minola Sebayang.